Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arga di channel Udan Wingit. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan untuk teman-teman semua pendengar setia Udan Wingit. Untuk cerita kali ini, aku akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Teror Andong Pocong Desa Wonoasri. Oh ya, kalian juga bisa memberi dukungan ke channel ini melalui Super Thanks atau Saweria yang sudah aku sediakan linknya di deskripsi video ini. Matur nuwun, langsung saja kita mulai ceritanya. Hujan turun tanpa jeda di desa Wonoasri malam itu. Seperti langit yang menumpahkan seluruh murkahnya ke bumi. Derasnya air mengguyur atap-atap rumah yang terbuat dari anyaman bambu, menimbulkan suara berisik seperti dentingan ribuan jemari mengetuk-ngetuk genting tipis. Air mengalir deras di antara celah dinding yang rapuh, merembes ke dalam rumah dan menggenangi lantai tanah yang mulai lembek. Jalan-jalan desa yang semula hanya berupa tanah merah berubah menjadi kubangan lumpur pekat, lengket, dan licin. Tak ubahnya, jebakan alam yang siap menelan siapapun yang nekat melangkah keluar. Petir menyambar langit berulang kali, menyayat gelap malam dengan kilatan putih menyilaukan, disusul gemuruh yang mengguncang bumi, seolah langit hendak runtuh. Setiap kilat seakan memperlihatkan bayangan pohon yang meliuk hebat diterjang angin, seperti raksasa-raksasa tua yang menggeliat dalam amarah. Daun-daun basah beterbangan, menampar tanah dengan bunyi lembab dan mengerikan, bercampur dengan suara derak batang kayu yang mulai retak. Di dalam rumah, suasana tak kalah mencekam. Anak-anak meringkuk dalam pelukan ibu mereka. Tubuh gemetar tak hanya karena dingin, tapi juga ketakutan akan hal-hal yang mungkin bersembunyi dalam gelap. Sementara itu, para bapak berdiri di ambang pintu, menatap langit yang mengamuk dari balik celah-celah dinding. Bibir mereka bergetar lirih, melantunkan doa-doa perlindungan, berharap malam segera berlalu tanpa membawa bencana. Tapi malam itu, entah mengapa, terasa lebih panjang dan lebih kelam dari biasanya. Seakan sesuatu sedang datang bersama derasnya hujan. Namun, di tengah kegaduhan alam itu, mendadak terdengar sesuatu yang aneh. Suaranya asing, seperti bukan berasal dari dunia yang sama. Suara itu jernih, nyaring, dan ritmis, seperti denting logam halus. Lonceng emas yang biasa digantung di kereta raja dalam cerita dongeng. Tapi ini bukan dongeng, ini nyata. Dan suara itu tak seharusnya ada malam-malam begini, di tengah badai yang bisa menumbangkan pohon. Pak Darto yang sedang duduk di amben depan tungku spontan menghentikan gerakan tangannya yang tengah menggenggam tasbih. Matanya menyipit, mencoba menangkap dari mana asal suara itu. Di luar sana, hujan belum juga reda, tapi jelas itu bukan suara hujan. Derap kaki kuda menyusul, terdengar pelan di awal, lalu makin jelas. Suara sepatu kuda menghantam tanah becek, mencipratkan lumpur seolah kuda itu berjalan dari dasar sungai. Bu Lastri yang dari tadi hanya diam sambil menyiapkan wedang jahe
merasa bulu kuduknya berdiri. Perlahan, ia berjalan mendekat ke suaminya, menggenggam lengan pria tua itu. "Pak," bisiknya lirih. Suaranya hampir tak terdengar di antara gemuruh badai. "Koe krungu ora, Pak?" Pak Darto mengangguk perlahan. Wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar saat menjawab. "Iya, aku krungu, Tri." Tangannya meremas tasbih lebih erat, seolah ingin melindungi diri dengan doa-doa yang dipelajarinya sejak kecil. Ia tahu, andong malam hari saat hujan deras bukanlah pertanda baik. Terlebih, suara yang datang bukan satu, melainkan 2, 3. Suara dentingan logam mengiringi langkah kuda, seperti iring-iringan kereta dari dunia lain. Tiba-tiba, petir menyabar keras di langit, menyilaukan mata dan mengguncang bumi. Cahaya putih terang menyebar tepat di atas pohon randu tua yang berdiri di pertigaan desa. Tak jauh dari rumah mereka, cahaya itu membuat segalanya terlihat jelas, terlalu jelas. Dan di sana, di tengah kabut dan hujan, sebuah andong tua muncul perlahan. Andong itu jauh lebih besar dari andong pada umumnya. Tingginya hampir setara dengan atap rumah. Badannya terbuat dari kayu hitam pekat, seperti terbakar api, namun utuh, tak lapuk. Di sekelilingnya tergantung lonceng-lonceng kecil berwarna keemasan yang berbunyi setiap kali roda kayu raksasa itu berputar di atas lumpur basah. Suara loncengnya seperti menembus dada, membuat jantung berdebar tak karuan. Pak Darto mundur selangkah. Bibirnya komat kamit membaca ayat kursi. Bu Lastri mencengkeram lengan suaminya erat-erat. Tapi bukan itu yang membuat bulu kuduk berdiri seperti diguyur es. Bukan pula suara lonceng emas yang terus berdentang, atau andong hitam legam yang tak seharusnya melintas malam-malam begini. Yang membuat dada sesak dan tengkuk dingin seperti disiram air dari sumur tua adalah apa atau siapa yang menarik andong itu? Bukan kuda, melainkan 2 ekor makhluk aneh. Tubuh mereka menyerupai manusia. Tinggi besar, dengan otot-otot yang menonjol di bawah kulit kelam keabu-abuan. Tapi kepala mereka, kepala kambing, bertanduk bengkok, bulunya keriting dan basah. Namun anehnya, air hujan tak benar-benar menyentuh kulit mereka. Seolah tubuh mereka dilindungi semacam lapisan tak terlihat yang membuat tetes air menjauh sebelum menyentuh permukaan kulit mereka. Mata mereka menyala merah terang, seperti bara api yang menyala dalam kegelapan. Nafas mereka menghembus kasar dari hidung kambing yang berlubang besar, disertai suara geraman pelan yang tak seperti binatang apapun yang dikenal manusia. Mereka melangkah perlahan, menyeret roda andong yang berat itu tanpa mengeluh, tanpa suara, tanpa kendali. Seolah mereka tahu arah jalan sendiri. Seolah mereka bukan penarik, melainkan bagian dari andong itu. Di atas kursi kusir, duduk sosok lain, tak kalah aneh dan menyeramkan. Seorang kusir, atau lebih tepatnya, sesuatu yang tampak seperti kusir, terbungkus kain kerudung hitam panjang, menutupi seluruh wajah dan tubuhnya. Hanya tangan kurus keriput yang terlihat menggeram erat tali kendali. Meskipun jelas, makhluk berkepala kambing itu tidak dikendalikan siapapun.
Mereka berjalan seakan dengan kehendak sendiri. Kerudung hitam itu meneteskan air hujan. Namun, tak ada satupun gerakan dari si kusir. Ia duduk membatu, seolah hanya boneka tua yang diletakkan di sana untuk menambah kengerian. Dan di belakangnya, tepat di bagian belakang Andong, berdiri sesosok pocong. Tapi ini bukan pocong biasa. Ia tinggi menjulang, lebih tinggi dari atap rumah panggung Jawa. Kain kafannya kusam, penuh bercak hitam dan tanah, tergerai seperti tak pernah diikat dengan benar. Wajahnya menganga, rahangnya terbuka lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Dari mulutnya yang gelap terlihat barisan taring-taring tajam, seperti milik hewan buas yang hidup di hutan terdalam. Dua bola matanya mencuat keluar, seolah hendak jatuh dari rongga, menatap liar dan tajam. Tapi bukan sembarang tatapan. Mata itu menyala, bukan karena cahaya petir, tapi seperti punya sinarnya sendiri, merah, kekuningan, menusuk langsung ke jiwa siapapun yang melihatnya. Dan anehnya lagi, hujan tak menyentuh tubuhnya. Seperti halnya dua makhluk penarik Andong, tubuh pocong itu tampak kering, tak terjamah tetes air. Meski hujan mengguyur dari segala arah, ia berdiri diam, tak bergeming, seolah tak peduli pada dunia. Tapi matanya mengarah ke satu titik. Bukan ke Pak Darto dan Bu Lastri, bukan ke pepohonan atau jalan desa yang becek, melainkan ke satu rumah, yaitu rumah Pak Dukut. Seketika, hawa di sekeliling terasa lebih dingin. Angin berhenti. Suara hujan mendadak seperti diredam. Seisi alam diam, menahan napas bersama siapapun yang melihat. Malam itu, seluruh warga Wonoasri berdiam di balik pintu. Hujan masih menderas, namun suara gendang gemerincing dari Andong tadi terasa masih bergaung di dada, seolah belum selesai. Rumah Pak Dukut berdiri angkuh di ujung pertigaan, tak jauh dari pohon randu tua. Meski tidak sebesar rumah kepala desa, bangunan itu tetap mencolok. Dinding kayunya gelap, pekarangan dipenuhi pohon jarak, dan jendela-jendelanya selalu tertutup rapat, seolah tak ingin dunia luar tahu apa yang terjadi di dalamnya. Pak Dukut memang kepala dusun yang disegani. Suaranya lantang, langkahnya tegap, dan ilmunya katanya dalam, terlalu dalam. Warga hormat, tapi juga takut. Apalagi yang tahu dia dulunya pernah berguru ke Alas Purwo. Konon untuk ilmu yang bukan sembarangan. Tapi malam itu, rumah yang biasanya menyala dengan lampu minyak gantung sunyi senyap. Tak ada cahaya dari celah jendela. Tak ada bayangan orang bergerak di balik tirai. Tak ada suara ayam atau angin yang biasa terdengar dari celah atap bambu. Hening. Namun, beberapa warga yang nekat mengintip dari sela papan rumah mereka mengesahkan hal yang sama. Andong hitam itu benar-benar berhenti di depan rumah Pak Dukut. Dan setelah Andong itu diam di sana selama beberapa detik, terdengar suara jeritan, pelan, tapi menusuk, seperti orang dicekik perlahan sambil berusaha memohon ampun. Jeritan yang tercampur dengan bunyi guntur jauh di langit, membuatnya terasa seperti berasal dari mimpi buruk. Astagfirullah, kui kan Pak Dukut kan? Bisik Bumia dari balik selimut. Matanya masih menatap keluar lewat celah jendela bambu. Suaminya, Pak Yo, yang juga ikut mengintip,
menjawab dengan suara tercekat. "Oh iya, aku denger Bu, kayak orang kesakitan yo. Suarane lirih, tapi kerasan yang dada." Bu Mia menggigit bibir, gemetar. "Kita kudu lapor Pak Bayan esok." Pak Yo langsung menoleh tajam. Mereka pun hanya bisa berdoa dalam hati, berpegangan tangan erat-erat di dalam rumah, menanti malam berganti pagi. Pagi menjelang, langit masih kelabu, seakan matahari enggan menampakkan wajahnya. Hujan sudah berhenti, tapi sisa air membuat tanah desa menjadi lautan lumpur kecoklatan yang licin dan lengket. Uap tanah basah memenuhi udara, dan bau lumpur bercampur rumput basah terasa menusuk. Satu persatu, warga mulai keluar rumah. Awalnya ragu, mereka berdiri di emper rumah, saling pandang, saling tanya dalam diam. Namun perlahan, kaki-kaki mereka bergerak ke satu arah, rumah Pak Dukut. Orang-orang berkumpul di depan rumah itu, berdiri berjajar di belakang pagar kayu. Tak ada satupun yang berani mengetuk pintu. Tak ada yang berani memanggil dari luar. Semua hanya menatap, menunggu, karena firasat mereka berkata, ada sesuatu yang tak beres. Dan benar saja, terdengar suara tangis perlahan sayup datang dari arah belakang rumah. Suara seorang perempuan, tangis yang pecah seperti bendungan yang jebol, menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Beberapa warga spontan menoleh. Seorang pemuda berani, Joni, anak Pak Bayan, memutuskan memutar ke arah dapur. Menyelinap lewat celah pagar. Tak lama, ia berteriak, "Hei, warga, cepat-cepat! Di dalam, Pak Dukut ilo, Pak Dukut ilo!" Kini, tak ada yang bisa menahan rasa penasaran dan panik. Orang-orang berlarian masuk rumah lewat dapur dan ruang depan. Bau anyir dan amis langsung menyambut dari ruang tamu. Lantai rumah basah oleh lumpur yang belum mengering. Dan di sana, Pak Dukut tergolek kaku. Tubuhnya tergeletak di atas tikar pandan yang biasa dipakai untuk duduk tamu. Wajahnya membiru, seolah kehabisan napas. Matanya terbuka lebar, memandangi langit-langit rumah dengan pandangan kosong, tanpa nyawa. Di sudut matanya tampak beku, seolah baru saja meneteskan air mata terakhir. Yang membuat semua orang terpaku adalah mulutnya, penuh lumpur. Tanah liat basah menyumpal sampai ke tenggorokan, seolah ada yang memaksa ia menelan lumpur hidup-hidup. Dan tubuhnya dibungkus dengan kain kafan, masih basah, masih ada tanah merah menempel di lipatan kain, seperti baru saja dikubur dan digali kembali. Anak perempuannya, Ratri, terduduk lemas di sudut ruangan, matanya sembab, tubuhnya gemetar. Aku nemu bapak ngono pas arep masak air. Aku ora ngerti. Aku krungu suara andong semalam, gumamnya. Tak ada yang berani bicara, tak ada yang berani mendekat lebih jauh. Semua hanya berdiri mematung. Andong itu sudah pergi, tapi apa yang ditinggalkannya belum selesai. Tepat di lantai rumah tertulis dengan darah, janji kudu dilunasi, sing melayu bakal dijemput sak keluargane. Siang harinya, udara desa masih terasa berat. Meski hujan telah reda sejak pagi, langit belum juga membiru. Kabut tipis menggantung di antara batang-batang bambu dan pohon pisang di pekarangan warga. Angin berhembus pelan, membawa aroma lumpur dan entah mengapa, bau dupa samar-samar. Di pos ronda,
para sesepuh desa berkumpul. Tempat yang biasanya dipakai untuk main catur atau ngobrol ringan sambil minum kopi, kini menjadi tempat yang dipenuhi ketegangan. Pak Bayan yang biasanya tenang tampak gelisah. Tangannya menggenggam rokok kelobot yang belum dinyalakan sejak tadi. Di sekitarnya duduk beberapa tokoh penting, Pak RW, Pak Modin, dan beberapa kepala RT. Tapi yang paling mencolok adalah Mbah Sabar, lelaki paling tua di desa itu. Duduk bersila di sudut, membelai tongkat kayu cangkring miliknya yang selalu dibawanya kemana-mana. Wajah mereka muram, bukan hanya karena kematian Pak Dukut yang misterius, tapi karena mereka tahu lebih dari yang mereka mau akui. Suasana hening pecah oleh gumaman pelan dari Mbah Sabar. "Iki wes wayahe." Suaranya serak. Pak Bayan menoleh, alisnya mengerut. "Wayahe opo, Mbah?" tanyanya pelan, namun cukup jelas untuk didengar semua yang hadir. Mbah Sabar mengangkat wajahnya perlahan. Matanya keruh tapi tajam, seperti melihat masa lalu dan masa depan sekaligus. "Perjanjian," ucapnya lirih. "Perjanjian 20 tahun kepungkur karo dukun saka Gunung Sepikul, jenenge Ki Maruta." Seketika semua yang duduk membeku. Nama itu tidak terdengar asing, tapi sudah lama tidak disebutkan, seperti nama yang sengaja disembunyikan dari ingatan. "Kowe kabeh mestine masih ingat," lanjut Mbah Sabar. "Waktu desa iki kekeringan parah, sawah mati, sumur-sumur nyeret nganti dasar, banyu irigasi mandek, wong-wong podo kelaparan, anak-anak podo sakit. Waktu itu Pak Dukut sing ngejak datengke bantuan dukun alas Ki Maruta kuwi." Pak RW bergumam. "Tapi waktu itu sawah mendadak subur maneh. Banyu metu saka sumber anyar. Kabeh koyok sihir." "Iya, karena iku sihir," jawab Mbah Sabar. Nadanya getir. "Ki Maruta janji sumber banyu diuripke maneh, kesuburan dibalekke. Tapi yo ono syarat." Ia menatap tajam. "Tumbal jiwa syarate." Lalu hening seketika. "Siji tumbal saben tahun, dina sura, wujud perjanjian. Apa jenenge? Barter. Desa urip ning kudu mbayar nyawa saben tahun." Pak Modin menggigit bibirnya. Lah sapa wae sing wis dikorbanke selama iki, Mbah?" tanyanya lirih. Semuanya diam. Tak ada yang langsung menjawab. Hanya desahan pelan yang terdengar. Mbah Sabar menunduk dalam-dalam sebelum berkata dengan suara yang nyaris seperti angin. "Uwong sing ilang tanpa jejak, sing mati ora wajar, mlebu jurang pas daki, kesetrum listrik, tenggelam di sungai pas lagi sepi, yo kabeh kuwi tumbal siluman." Pak Bayan meremas lututnya, napas memburu. "Lah, tapi kok aku ora ngerti napa-napa, Mbah." "Awakmu durung dadi bayan waktu kuwi," kata Mbah Sabar. "Sing ngerti mung segelintir. Aku, Pak Dukut,
Ki Pranoto, almarhum Pak Seno, kabeh disumpah orang ngomong demi keselamatan desa. Pak RT 3 menelan ludah. Tapi nek tumbal wes dilakoni, kenapa malah sekarang muncul pocong lan andong, Mbah? Ya mergo wes 3 tahun terakhir ora ono tumbal disiapke. Jawaban itu membuat semua orang kembali menegang. Pak Dukut janji arep terusno. Ning mungkin wes kesel atau merasa bersalah. Mungkin wes ora pengen nambah dosa meneh. Tapi perjanjian ora bisa dibatalke sepihak. Mbah Sabar memandang satu persatu wajah yang duduk di depannya. Suaranya berubah lebih dalam. Ki Maruta ngirim pocong lan andong kuwi yo kanggo nagih. Sing ora percaya bakal didaftar. Siji-siji dipilih. Sak omah bisa kena, sak keluarga bisa ilang. Dan yen wis dicatet, ora ono sing iso nolak. Semua yang duduk di pos ronda siang itu akhirnya sadar. Kematian Pak Dukut baru permulaan. Perjanjian yang lama dikubur telah bangkit kembali. Dan andong itu bisa saja datang lagi malam ini untuk nama berikutnya. Senja belum tiba. Tapi langit desa telah berubah gelap legam. Matahari seolah disembunyikan di balik tirai hitam yang tebal. Suasana mendadak dingin, lebih dingin dari biasanya, membuat dedaunan di pepohonan bergetar tanpa sebab. Angin berputar-putar di sekitar pos ronda, seperti sedang mengendus sesuatu, mencari aroma ketakutan. Para sesepuh yang masih duduk gelisah di dalam pos ronda saling pandang. Wajah mereka pucat. Mbah Sabar menggenggam tongkatnya erat, tubuhnya menegang. Ia tahu sesuatu sedang datang. Dan lalu suara itu terdengar lagi. Bukan dari satu arah, tapi dari 3 arah sekaligus. Dari ujung jalan menuju balai desa, dari arah pemakaman tua di barat, dan dari kebun bambu belakang rumah Pak RW. Suaranya bergema, bercampur desir angin dan bunyi petikan lonceng yang menari di antara kabut. Warga yang mendengar dari dalam rumah langsung mematikan lampu, menutup jendela, merapatkan tirai, berdoa dengan jari gemetar. Tapi mereka tahu tak ada tirai yang cukup tebal untuk menyembunyikan diri dari kiriman Ki Maruta. Dari balik kabut dan hujan tipis yang kembali turun, 3 andong tua muncul perlahan. Yang pertama, beroda patah satu sisi, berjalan miring, membawa pocong kurus kering, kulitnya legam, seperti habis dijilat api. Matanya cekung, terbakar, namun tetap memancarkan cahaya merah menyala. Setiap kali ia bergerak, aroma gosong dan rambut terbakar menguar dari tubuhnya. Yang kedua, andongnya pendek dan gemuk, dengan roda berlapis lumpur. Di dalamnya, berdiri pocong berbadan tambun, matanya berlendir kehijauan, menetes seperti cairan busuk dari bangkai. Ia berdiri diam, tapi sesekali kepala besarnya menoleh dengan gerakan kaku, mencium udara seolah sedang mencari bau ketakutan. Dan yang ketiga paling menyeramkan, andong itu lebih besar dari 2 lainnya. Kayunya hitam mengilap, penuh ukiran yang tampak bergerak jika diperhatikan. Pocong yang berdiri di atasnya memakai topeng anyaman bambu, kasar dan bolong di bagian mata. Kafan tubuhnya basah,
berlumur darah hitam yang masih menetes ke lantai Andong. Ketiganya bergerak perlahan, tapi pasti. Bukan menuju balai desa, bukan menuju pemakaman atau hutan, tapi ke rumah-rumah warga. Andong pertama berbelok ke gang sempit menuju rumah Pak RW. Yang kedua berjalan lurus ke arah rumah Pak Modin. Dan yang ketiga mengarah tepat ke jalan utama menuju rumah Pak Bayan. Suara tapak kayu dan lonceng logam makin dekat. Warga yang mengintip dari sela jendela bisa melihat pocong-pocong itu tidak hanya berdiri, tapi sesekali mengangkat tangan, menunjuk, menggenggam udara, menyentuh pagar rumah tanpa menyentuh. Lalu, satu persatu, lampu rumah para sesepuh itu padam sendiri, seolah disapu bayangan gelap yang berjalan bersamaan dengan Andong. Dan malam pun turun sepenuhnya, membawa ketakutan yang lebih nyata dari sekedar mimpi buruk. Suara tapak besi dari roda Andong menghantam jalanan becek Wono Asri, menggema bersamaan dengan jeritan angin yang mendesis lewat sela-sela pepohonan. Warga panik. Mereka berlarian mengunci pintu, menutup jendela dengan papan kayu, dan memadamkan lampu minyak. Tapi semua itu tak berguna. Andong itu tak berjalan di dunia manusia. Ia menembus pagar, tembok, dan doa-doa lemah. Di dalam surau kecil yang hanya muat belasan orang, bau dupa dan minyak kayu putih menyatu dengan aroma ketakutan yang menggantung di udara. Lantai semen yang dingin seperti es membuat telapak kaki Pak Bayan dan warga yang tersisa menggigil. Lampu tempel yang digantung di tengah ruangan bergoyang pelan, menebarkan bayangan panjang ke setiap sudut. Suara angin di luar makin menjadi, sesekali seperti meniupkan bisikan-bisikan halus yang tak bisa dipahami. Pak Bayan duduk bersila. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Meskipun suhu begitu dingin, bibirnya bergerak pelan membaca istighfar, tapi gemetar tak bisa disembunyikan. "Wong-wong desa isih percaya kowe, Pak Bayan," kata Mbah Wiryo, seorang sesepuh yang sudah jarang keluar rumah sejak kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Suaranya parau, seperti tercekik oleh beban rahasia yang terlalu lama ia simpan. "Nanging, nek kowe isih meneng, kita kabeh bakal dadi tumbal sebanjure." Pak Bayan mengangkat wajahnya perlahan, matanya merah karena kurang tidur dan terlalu banyak menangis diam-diam. "Aduh, aku ora ngerti nopo-nopo, Mbah," bisiknya, hampir seperti mengaku pada dirinya sendiri, bukan pada yang lain. Di sudut surau, beberapa warga mulai menangis pelan. Anak muda yang tersisa memeluk ibunya. Mulut mereka komat-kamit membaca doa-doa yang diajarkan sejak kecil. Tapi, tak ada yang benar-benar merasa aman. Surau itu kecil, dan mereka tahu makhluk kiriman Ki Maruta tidak memilih tempat. Tak ada tempat yang benar-benar suci bagi dendam. "Gusti Allah, nulungi kami," lirih Pak Bayan sambil menunduk dalam-dalam. Dan saat itulah sebuah suara keras terdengar dari luar surau, seperti kayu berat dijatuhkan dari ketinggian. Semua orang mendadak diam. Anak kecil tercekat, lampu gantung berayun cepat. Angin berdesir masuk dari sela pintu, membawa bau anyir besi berkarat. Perlahan, Pak Lurah yang sejak tadi diam dan memegangi tasbihnya erat berdiri. Ia mengintip ke balik jendela kecil yang ditutup kain putih. "Astagfirullah!" Yang lain ikut mendekat. Di halaman surau, di atas tanah basah yang masih menyisakan jejak lumpur hujan, sebuah peti kayu tua berdiri tegak.
tidak rebah seperti peti biasa. Kayunya gelap, lapuk, dan terlihat seolah baru digali dari dalam tanah. Di bagian atas peti, tergantung sehelai kain kafan yang kotor dan robek-robek, berlumur noda merah kecoklatan, darah yang sudah menghitam. Dan di atas kain itu tertulis nama-nama dengan darah. Tulisan tangan itu tidak rapi, miring, seolah ditulis oleh tangan yang tak punya tulang. Beberapa huruf terlihat seperti ditoreh paksa. Tapi nama-nama itu jelas terbaca. Pak Bayan maju perlahan, bibirnya bergetar saat membaca. 1. Dukut bin Rais. 2. Kirman bin Mardiko. 3. Bayan bin Sahir. Ia terdiam di situ, lututnya lemas, nafasnya tercekat. "Jenengmu wes ditulis, Bayan," kata Mbah Wiryo pelan, penuh duka. Pak Bayan ingin bicara, tapi tak ada kata yang bisa keluar. Tangannya gemetar melanjutkan membaca. 4. Lastri binti Madyo. 5. Arif bin Lastri. 6. Saminah binti Rosid. "Anakku, karo bojokku." Pak Bayan jatuh berlutut, menatap nama itu seperti baru melihat pusara sendiri. Suaranya pecah. "Dheweke durung ngerti apa-apa. Kenapa jenenge mlebu?" Tak ada yang menjawab. Hanya angin yang menjawab dengan lolongan panjang. Dan dari kejauhan, suara gemerincing terdengar lagi, perlahan tapi pasti, mendekat. Tengah malam di rumah Bu Lastri. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Hujan turun kembali, lebih deras dari sebelumnya, mengguyur tanah desa dengan intensitas yang seolah tak pernah berhenti. Suara air yang menetes deras dari atap rumah terdengar seperti bisikan yang memanggil. Udara di luar begitu dingin, hingga setiap hembusan angin menyelinap masuk ke sela-sela jendela, menggoyangkan tirai yang berwarna pudar. Rasanya seperti ada sesuatu yang memantrakan udara di sekitar rumah Bu Lastri. Namun, tidak ada yang tahu bahwa malam ini akan menjadi malam terakhir bagi mereka. Kilatan petir menyambar dengan dahsyat, dan suara gemuruhnya bergema ke seluruh penjuru desa. Dari luar, terdengar suara retakan keras, seperti batang pohon yang patah. Sebuah pohon pisang di belakang rumah Bu Lastri tiba-tiba terbakar. Bau gosong menyebar ke udara, meresap ke setiap sudut rumah yang gelap. Namun, keheningan yang mengerikan segera menyusul, mengubah suasana menjadi sepi dan menakutkan. Di luar, Andong itu datang. Andong itu berhenti tepat di depan rumah Bu Lastri. Tidak ada suara derap kuda atau lonceng gemerincing. Hanya suara gesekan kayu andong yang mengerikan. Terdengar pelan, tapi pasti. Tidak ada yang tahu siapa yang mengendarainya atau apa yang ada di dalamnya. Tetapi, semua itu seolah tak penting. Yang jelas, ada sesuatu yang sedang menunggu. Di dalam rumah, Bu Lastri terbangun, mendengar suara yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti ada sesuatu yang bergerak di luar kamar Arif, anaknya yang berusia 6 tahun. Hatinya berdegup kencang, dan ia mulai merasakan bahwa ada yang tidak beres. Tiba-tiba, terdengar suara jendela kamar Arif terbuka dengan sendirinya, seolah ada tangan tak terlihat yang menarik tuas jendela itu. Bu Lastri terbangun dari tidurnya. Matanya membelalak,
mencoba memahami apa yang terjadi. Angin dingin berhembus masuk, membawa hawa yang lebih berat, seolah ada sesuatu yang lebih besar yang mengintai di luar sana. Tanpa pikir panjang, ia langsung menuju kamar Arif, memanggil nama anaknya dengan cemas. Namun, ketika ia menatap ke dalam kamar, ia terperanjat. Sosok pocong tinggi melayang di dalam kamar. Mata pocong itu putih menyala, menatap hampa, seolah menembus jiwa Bu Lastri. Pocong itu tidak berjalan, tapi melayang. Tubuhnya terbungkus kafan yang sudah lusuh dan kotor, dengan wajah yang menganga seperti tengkorak, menciptakan bayangan mengerikan di dinding yang remang-remang. Tanpa suara, pocong itu mengangkat tubuh Arif yang sedang tidur lelap dengan gerakan yang sangat halus, hampir tanpa suara, seperti sedang mengangkat boneka kain. Mata Bu Lastri terbelalak ketakutan. Suara jeritan hampir saja terlepas dari tenggorokannya. Namun, ia terdiam, terperangah melihat kejadian yang mustahil ini. Pocong itu membawa Arif keluar dari kamar, melayang melalui dinding, seolah tidak ada penghalang sama sekali. Hanya jejak hawa dingin yang menyusul setelahnya, seolah mengingatkan Bu Lastri bahwa anaknya telah dibawa pergi. Tak ada yang bisa ia lakukan. Bu Lastri hanya bisa menjerit. Suaranya serak, menembus keheningan malam. Dia berlari keluar kamar, namun tubuhnya seperti dibekukan oleh ketakutan yang mendalam. Ia melihat pintu rumahnya terbuka dengan sendirinya. Langit masih gelap, dan kilat-kilat petir yang terus menyambar hanya menambah suasana yang lebih menegangkan. Di luar, hanya ada lumpur basah yang menggumpal, dan bekas roda andong yang membekas di tanah yang lembek. Tetapi, tidak ada sosok manusia atau apapun yang bisa dijelaskan di sana. Hanya ada keheningan yang semakin dalam. Semua yang ada di luar tampaknya menghilang begitu saja. Begitu juga dengan Arif. Ia sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah jejak-jejak aneh yang mengarah ke hutan. Tempat di mana angin berdesir seperti bisikan dari dunia lain. Warga desa yang mendengar jeritan Bu Lastri hanya bisa berdiam diri, tak tahu harus berbuat apa. Suasana yang penuh ketakutan menguasai desa malam itu. Malam itu, kehilangan dimulai, namun belum berakhir. Desember itu akan menjadi malam yang tak akan pernah bisa dilupakan oleh siapapun yang menyaksikan jejak yang ditinggalkan oleh pocong itu. Sebuah teror baru yang tak bisa dijelaskan dengan logika, tetapi bisa dirasakan oleh setiap orang yang tinggal di desa itu. Esoknya, pagi yang kelabu menyelimuti desa. Pak Bayan, yang namanya sudah tertulis dalam daftar kain kafan itu, memutuskan untuk meninggalkan desa hari itu juga. Meskipun ia tahu bahwa perjalanan melarikan diri bukanlah hal yang bisa dilakukan dengan mudah. Hatinya bergolak. Namun, keputusannya sudah bulat. Kutukan yang datang dengan andong itu tidak akan pernah bisa berhenti jika ia tetap tinggal. Namun, ia tidak tahu bahwa andong bukan hanya menjemput di desa, melainkan akan mengejar jiwa kemanapun ia bersembunyi. Malam itu, Pak Bayan berdiri di tengah persimpangan desa. Hanya membawa tas kecil yang berisi beberapa helai baju dan Al-Quran tua peninggalan ayahnya, yang sudah mulai robek pada pinggirannya. Langit malam masih kelabu, seolah menutupi segala cahaya, dan angin membawa bau amis yang membuat dada sesak, seperti bau tanah basah yang bercampur darah, dan udara yang penuh dengan rasa cemas. Pak Bayan menatap jalan yang akan ia lewati, berpikir bahwa mungkin ia bisa kabur dari takdir yang sudah digariskan. Namun, di dalam dirinya,
ada sebuah suara yang berbisik bahwa melarikan diri bukanlah solusi. "Hah, wes, ojo nganti aku nginep maneh neng kene," gumamnya dengan suara parau, napasnya tak teratur. Ia tahu tidak ada lagi tempat yang aman di dunia ini. Semua sudah terlalu terlambat. "Kabeh iki goro-goro perjanjian edan kuwi," ia melanjutkan, berbicara pada dirinya sendiri, menyalahkan kesepakatan yang telah dibuat oleh kepala desa dan para sesepuh dengan Ki Maruta. Ia memutuskan untuk menumpang truk sayur milik seorang warga desa tetangga, Pak Rohman namanya. Truk itu tampak sederhana, penuh dengan karung-karung sayuran yang terikat erat di belakangnya. Pak Bayan berharap perjalanan ini bisa membawanya sejauh mungkin dari desa yang dilanda kutukan itu. Sopir truk, Pak Rohman, menatapnya heran melalui kaca spion. "Panjenengan iku kok mendadak arep lunga to Pak Bayan?" tanyanya dengan nada penasaran. "Oh wes, ana urusan penting nang kota, mendadak," jawab Pak Bayan, mencoba terdengar biasa saja, meskipun hatinya tidak tenang. Ia menundukkan kepala, menatap tanah yang berlumpur, seolah ada sesuatu yang mengintai di bawah permukaan. Sepanjang perjalanan, Pak Bayan tak bisa tidur. Rasa gelisah menguasai dirinya, dan meskipun matanya terpejam, pikirannya terus berkecamuk. Suara gemerincing lonceng itu kembali terdengar, meskipun truk yang mereka tumpangi hanya memuat sayuran. Suara itu samar, tetapi Pak Bayan tahu itu suara yang sama, suara Andong yang datang untuk menjemputnya. Hatinya berdebar kencang. Pak, sampean krungu ora Pak?" tanya Pak Bayan hati-hati, berbicara pelan agar Pak Rohman tidak merasa curiga. "Krungu apa to, sepi ngene kok," sahut Pak Rohman santai, tidak terganggu oleh apapun. Ia memfokuskan diri pada jalan yang berlubang dan bergelombang sambil terus menyetir. Ora apa-apa. Aku koyo ngantuk iki. Mungkin halusinasi yo," jawab Pak Bayan, mencoba menyembunyikan ketakutannya. Namun, dalam hatinya ia tahu ini bukan halusinasi. Suara itu nyata dan semakin lama, semakin mendekat. Entah dari mana, ia merasa Andong itu selalu ada di dekatnya. Rasanya seperti bayangan yang mengikuti kemanapun ia pergi. Namun, ketika mereka melewati hutan kecil di tepi jalan antar kabupaten, sesuatu yang tak terduga terjadi. Truk itu tiba-tiba mati. Loh, kok mati piye toh iki? Pak Rohman terkejut, mencoba menekan pedal gas, tetapi mesin truk tidak bergeming. "Wah, aneh iki Pak. Aki anyar kok bisa mati gini yo?" Tidak ada yang salah dengan aki truk, tetapi Pak Bayan merasa seperti mesin truk itu sengaja dimatikan oleh kekuatan yang tak tampak. Kekuatan itu ingin ia tetap di tempat ini. Mereka turun. Jalanan sepi. Kabut turun perlahan dari arah pepohonan. Dan dari jauh, suara itu kembali. Jelas, nyaring dan dekat. Pak Bayan menoleh ke arah belakang truk. Sebuah andong muncul dari balik kabut. Tapi bukan andong biasa. Rodanya melayang beberapa jengkal dari tanah. Dan yang menariknya adalah pocong-pocong hitam legam tanpa wajah. Sang kusir bukan manusia. Ia duduk membelakangi mereka, tapi tubuhnya tak punya leher. Dari balik tudungnya, kepala pocong terbalik menyeringai pada mereka. Pak Rohman jatuh terduduk, menangis. "Pak, iki apa Pak? Ya Allah Gusti, iki apa iki? Melayu, ayo." Mereka berlari ke dalam hutan, tapi langkah kaki Pak Bayan
seolah tertahan. Kakinya berat, napasnya sesak. Suara derap roda semakin dekat. Seolah andong itu menggelinding di dalam dadanya sendiri. Pak Bayan tersungkur. Ketika ia membuka mata, ia sudah berada di dalam sebuah ruangan tua, gelap dan bau tanah. Di sekelilingnya, peti mati berjajar. Dan di tengah ruangan, seorang lelaki tua berjubah hitam duduk di atas singgasana batu, Ki Maruta. Sira lali, Bayan. Janji ora mung kanggo dukut tok. Tapi kabeh wong sing melu nandatangani perjanjian waktu iku wajib nanggung resike. Ki, aku iki mung aparat, Ki. Aku ora melu nglakoni. Aku mung nurut atasan, Ki. Sopo wae sing nutup lambene padha dosane karo sing gawe perjanjian. Ki Maruta mengangkat tangannya. Dari balik gelap muncul satu pocong tinggi menjulang 2 kali tinggi manusia. Tubuhnya dililit kawat berduri, matanya berwarna putih susu. Ia mendekat. Ki, tunggu Ki. Ojo saiki Ki. Aku bakal nebus. Aku bakal balik ke balik Ki. Jerit Pak Bayan. Ki Maruta tertawa pelan. Kowe iku terlambat, Bayan. Daftarmu ya wis dikunci. Seketika itu juga kain kafan baru terbentang di udara. Dan dengan darah segar tertulis Bayan bin Sahir. Lalu semuanya menjadi hitam. Pagi harinya kabar duka kembali menyelimuti desa. Langit masih kelabu dan embun di ujung daun tak mampu menutupi hawa dingin yang terasa menusuk tulang. Beberapa warga dari dusun tetangga yang hendak mengantar hasil panen ke pasar menemukan sebuah truk tua terbengkalai di pinggir jalan raya, tepat di dekat tikungan kecil yang dikelilingi hutan bambu dan pohon jati. Truk itu milik Pak Rohman. Pintu truk terbuka setengah, seperti seseorang keluar dengan tergesa-gesa. Karung-karung sayuran masih tersusun rapi. Tak ada tanda perampokan atau kecelakaan. Namun, di tanah basah di sekeliling truk ada jejak roda yang aneh. Bukan roda kendaraan modern, melainkan jejak bundar besar seperti roda kayu, roda andong. Jejak itu tidak datang dari jalan utama, melainkan dari arah dalam hutan. Dan yang membuat bulu kuduk berdiri, jejak roda itu berputar mengelilingi truk, lalu menghilang begitu saja, tanpa bekas, seperti lenyap ditelan kabut. Warga yang menemukan kejadian itu langsung melapor ke Pak RT, dan tak lama kemudian, kabar tersebut menyebar ke seluruh desa. Beberapa orang berkumpul dengan wajah cemas di depan surau desa, tempat yang sejak malam kemarin dijadikan tempat perlindungan darurat. Di sana berdiri sebuah tiang kayu tua, tempat biasa mereka memasang pengumuman desa atau jadwal ronda. Tapi kini yang tergantung di sana adalah selembar kain kafan, kain yang sama dengan yang ditemukan malam sebelumnya. Namun, nama di kain kafan itu telah berubah. Tadinya hanya 6 nama, kini sudah 7. Tulisan itu masih sama, tergores dengan darah kental yang sudah mengering. Namun, bau amisnya masih terasa menyengat. Huruf-huruf Arab gundul yang ditulis dengan tinta dosa menampilkan daftar yang menandakan takdir yang tak bisa ditolak. Beberapa warga terdiam, beberapa yang lain mulai menangis pelan. Bu Saminah pingsan saat membaca namanya yang sudah tertulis di sana. Gusti Allah, uripku bakal dijupuk. Isaknya setelah sadar. Mbah Wiryo, salah satu sesepuh tertua, meratap langit dengan tatapan kosong. Iki pancen kutukan saka perjanjian lawas.
sing ora bisa dibatalno. Dan dari mulutnya yang bergetar, sebuah kenyataan yang selama ini disembunyikan akhirnya keluar. Perjanjian itu akan berlangsung selama 20 tahun. Setiap tahun, 1 jiwa harus diberikan sebagai penebus atas janji bantuan dari Ki Maruta, dukun hitam dari Gunung Sepikul. Dan yang paling mengerikan bukanlah jumlahnya, melainkan bahwa tak ada yang tahu siapa yang dipilih selanjutnya. Kadang tua, kadang muda, kadang orang baik, kadang orang yang dulu pernah terlibat dalam perjanjian. Namun sekarang urutannya tak bisa diprediksi lagi. Andong kiriman itu tak lagi sekedar alat pemanggil. Ia kini menjadi penagih kutukan, bergerak tak terikat waktu, melintasi hujan dan kabut, mengikuti aroma takut yang menggantung di udara. Dan semua warga sadar mereka tak bisa lagi hanya bersembunyi di balik doa. Malam kembali menutup Wonoasri. Desa yang dulu damai kini telah berubah menjadi tempat yang dipenuhi kecemasan. Angin tak lagi sekedar dingin, tapi membawa bisikan-bisikan lirih menusuk, seolah ada suara-suara dari dunia lain yang mengintip dari balik dinding rumah warga. Pohon-pohon terbesi dan randu yang dulu teduh kini terasa seperti penjaga bisu yang menyimpan rahasia. Dan langit Wonoasri tak pernah benar-benar cerah lagi. Bahkan saat siang, matahari seperti enggan bersinar penuh, selalu tertutup mendung, seperti kabut kutukan yang menggantung di atas desa. Warga hidup dalam ketakutan yang tak diucapkan, hanya ditandai dengan suara pintu yang cepat dikunci sebelum maghrib, jendela yang ditutup rapat meski udara pengap, dan tatapan mata yang saling curiga. Setiap malam, andong itu bisa datang. Setiap malam, satu nama bisa muncul lagi di kain kafan. Namun, di tengah ketakutan itu, ada satu orang yang tak tinggal diam. Namanya Mila, gadis berusia 20 tahun, cucu dari Mbah Sabar, tetua paling tua dan paling tertutup di Wonoasri. Mila dibesarkan dalam diam. Ibunya meninggal saat melahirkannya. Ayahnya pergi merantau dan tak pernah kembali. Ia hidup hanya berdua dengan Mbah Sabar di rumah tua yang jauh dari pusat desa. Tapi di balik kesederhanaan hidup mereka, ada sesuatu yang berbeda dari Mila. Sejak kecil, Mila dibesarkan dalam ilmu. Tidak seperti gadis lain yang bermain congklak atau lompat tali. Mila diajari cara meraba angin, membaca gerak daun, memahami arah asap dupa, dan menulis huruf Arab gundul dengan darah ayam jago hitam. Ia belajar tentang Raja Penangkal, doa-doa kuno dari kitab berumur ratusan tahun, dan nama-nama makhluk yang tak boleh disebut sembarangan. Tak banyak yang tahu, bahkan mungkin tak ada, bahwa Mbah Sabar bukan hanya sekadar sesepuh. Ia adalah murid terakhir dari Kiai Rengga, seorang ulama sakti dari zaman penjajahan yang dahulu dikenal karena keberaniannya menghadapi makhluk kiriman para dukun pesugihan. Kiai Rengga terkenal karena pernah mengurung siluman macan putih di kawah Gunung Butak dan menyegel pocong berkepala kerbau di dasar Sungai Serayu. Ilmunya langka dan hanya diwariskan pada orang-orang terpilih. Dan Mbah Sabar diam-diam mewariskannya pada cucunya, Mila. Kini, Mila sudah tahu semua yang harus ia ketahui. Ia tahu tentang perjanjian 20 tahun, tentang nama-nama di kain kafan, tentang Ki Maruta, bahkan tentang apa yang sebenarnya terjadi di malam awal munculnya andong itu. Malam yang bahkan disembunyikan oleh Mbah Sabar sendiri
selama bertahun-tahun. "Mila, saiki wayahe awakmu ngerti kabeh," kata Mbah Sabar malam itu. "Iki bukan cuma soal pocong lan andong. Iki perang lawas antar kawruh putih lan kawruh ireng. Lan desa iki wis kejebak janjine wong sing semono kuwi." Mila menunduk di hadapan kakeknya. Di depannya 3 kendi tanah liat, masing-masing berisi air hujan yang ditadah pada malam Jumat Kliwon, dibacakan doa selama 40 hari. "Wong sing wis mlebu daftar tumbal, jenenge ditulis nganggo darah setan. Tapi yen rohnya durung dikunci sepenuhe, isih iso dilawan." "Terus carane pripun, Mbah?" "Kowe kudu mlebu desa lewat jalur gaib, ngadepi andong poconge langsung. Nanging eling, kowe bakal diadu karo kekuatanmu dhewe." Malam 1 Suro, angin berhembus liar, membawa aroma tanah basah dan bunga melati yang menguar dari tempat persembunyian mereka. Di salah satu sudut tersembunyi desa Wonoasri, di sebuah langgar kecil beratap rumbia, Mila duduk bersila di tengah lingkaran garam yang mengelilingi bunga 7 rupa. Di sekelilingnya, lilin-lilin kecil berpandar lemah, dan asap dupa membentuk pusaran perlahan, naik ke langit-langit seperti mencari celah di antara 2 dunia. Mbah Sabar duduk di belakangnya, mengenakan sorban putih yang telah pudar dimakan waktu. Suaranya bergetar saat membaca mantra kuno, warisan Kiai Rengga. Gurunya dulu, lidahnya fasih, melafalkan kalimat-kalimat dalam bahasa Jawa kuno yang nyaris punah. Bunyi denting mangkok tembaga yang dipukul perlahan menambah suasana mencekam. "Ojo nglantur atimu, ojo miring arahmu. Kang anggon ngengingi kawula, dak pinarak, dak bali, lahul Fatihah." Mila menutup mata, nafasnya ditarik pelan, lalu dilepaskan dalam irama yang telah ia hafal sejak kecil. Dan tiba-tiba, bumi seperti bergetar. Gema dari dalam tanah terdengar seperti jeritan makhluk-makhluk tak kasat mata. Suara-suara mengerang dalam bahasa yang tak bisa dipahami manusia. Lantai kayu di bawahnya seperti mengembuskan hawa dingin yang merasuk sampai tulang. Lalu, gelap. Seketika, Mila seperti diseret, disedot ke dalam pusaran bayangan. Tak ada suara, tak ada cahaya, hanya kehampaan yang menekan jiwanya. Namun, ia tetap teguh memegang kendi tanah liat di satu tangan, dan daun lontar bertuliskan Raja Pemutus Ikatan Pesugihan di tangan lain. Saat membuka mata, ia sudah tidak ada di surau lagi. Ia berdiri di tengah jalan desa Wonoasri. Tapi bukan Wonoasri yang ia kenal. Langit di atasnya berwarna merah gelap seperti darah basi. Kabut tebal menutupi rumah-rumah, dan bayangan hitam melintas cepat di ujung pandang. Tak ada suara burung, jangkrik, atau suara malam biasa. Hanya sunyi dan satu suara yang kini terdengar lagi. Suara lonceng besi menggema pelan tapi tajam. Suara yang kini menggetarkan bukan hanya telinga, tapi juga batin terdalam. Andong itu datang, bukan satu, bukan dua, tapi satu andong utama yang besar, penuh ukiran tengkorak, rodanya berlumur darah, dan tali kendalinya terbuat dari rambut manusia. Kusirnya duduk tegak, berwajah gosong, seperti terbakar habis. Matanya
hanyalah rongga gelap menganga dan napasnya keluar seperti asap dari bara. Di atas Andong, 3 pocong berdiri berjajar. Satu dengan mulut robek dari telinga ke telinga, satu lagi menggendong kepala sendiri, dan satu yang seluruh tubuhnya dipenuhi paku karatan. Mereka menyeringai, menggigit-gigit udara seperti bisa mencium rasa takut. Namun Mila tidak bergerak mundur. Ia menancapkan kendi ke tanah merah itu. Suara retakan kecil terdengar, seperti tanah membalas dengan marah. Ia mengangkat daun lontar tinggi-tinggi ke langit, yang langsung diterpa angin dan berputar-putar sebelum perlahan-lahan menyala dengan cahaya biru. Suara dari kusir itu tiba-tiba terdengar, bukan lewat mulutnya, tapi langsung dalam batin Mila. Kowe dudu tumbalku, tapi kowe ngusik kontrakku. Kowe ndadekake rembug sing kudu tak tutup nganggo nyawamu. Darah Mila berdesir, tapi ia tahu inilah saatnya. Dengan suara lantang dari dalam dadanya, Mila berteriak keras hingga kabut itu bergetar. Ingsun bedah janji, bedah dosa, bedah lintang, bedah darah sing ora halal. Bali siro marang asaling pepeteng. Ledakan cahaya meletup dari kendi yang ia tanamkan. Tanah merekah, angin berhenti, asap membumbung seperti naga melilit. Tiba-tiba, para pocong berteriak, bukan seperti manusia, tapi seperti serigala dan kelelawar yang disayat waktu bersamaan. Andong itu meronta-ronta, kusirnya berdiri. Matanya memerah seperti bara terakhir dari neraka, dan mulutnya mengucapkan sesuatu dalam bahasa kuno yang membuat darah Mila hampir mendidih. Tapi Mila mengangkat tangan kirinya, dan dari balik bajunya ia mengeluarkan segel raja terakhir warisan Kiai Rengga, tertulis dengan tinta emas dan darah suci dari malam purnama pertama. Ia melempar segel itu ke arah Andong. Lalu langit terbelah. Andong beserta para pocong itu terseret ke dalam lubang hitam yang muncul dari langit, meraung, menjerit, dan mencakar udara hingga satu demi satu semuanya lenyap ditelan alam gaib. Mila terhempas ke tanah, nafasnya berat. Tapi ia tahu satu hal. Ia baru saja membuka perang, bukan mengakhirinya, karena kontrak Ki Maruta belum benar-benar putus. Tubuh Mila terbaring di atas tanah basah, tapi kesadarannya belum kembali penuh. Di kejauhan, suara gemerincing lonceng telah lenyap, namun udara di sekelilingnya masih menyimpan jejak kekelaman. Kabut tebal belum surut, tapi berubah menjadi pucat, seperti embun kematian. Ketika Mila berusaha bangkit, ia merasakan tanah di sekelilingnya mulai bergerak, seolah ada sesuatu yang menggeliat dari dalam. Tiba-tiba, suara pertama muncul. "Mbokku, aku durung sempat pamit ambil mbokku." Suara anak kecil. Dari balik kabut, muncul sosok Arif. Pocong mungil dengan mata kosong dan tubuh membiru. Ia tidak menyeramkan, tapi kesedihannya membuat udara di sekitar menjadi sesak. Di belakangnya muncul 6 sosok lain, para tumbal sebelumnya. Wajah mereka tak sepenuhnya manusia lagi. Pak Dukut dengan mulut penuh lumpur. Kirman, matanya hilang, diganti lubang menghitam. Seorang wanita, rambutnya menutup seluruh wajah. Darah terus menetes dari ujung jarinya. Saminah, seorang lelaki dengan dada berlubang besar. Lastri ternyata menumbalkan suaminya, bukan dirinya sendiri. Dan 2 lainnya tak dikenal Mila, tapi auranya dipenuhi dendam dan kehilangan. Mereka berdiri mengelilingi Mila, tidak menyerang, tapi juga tidak membantu. Kami
tidak bisa pergi, Mbak Mila. Bisik Arif, suaranya serak. Kenapa? Tanya Mila pelan. Pak Dukut melangkah maju. Kafan basah di tubuhnya berlumut. Karena tubuh kami dipakai sebagai janji. Roh kami diikat dalam perjanjian. Tubuh kami boleh dikubur, tapi jiwa kami jadi tebusan selama ikatan itu belum terputus. Kami terjebak di sini antara alam gaib dan dunia nyata. Apa yang harus aku lakukan? Saminah mengangkat tangannya menunjuk ke arah utara desa, tempat hutan angker bernama Sendang Lemah Peteng. Di sana ada tempat asal mula perjanjian, batu besar. Di bawahnya disembunyikan pusaka milik Ki Maruta, jimat pengikat yang harus dihancurkan. Tapi di sana juga tempat arwah yang gagal jadi tumbal. Mereka menunggu dengan benci. Tiba-tiba angin menderu. Salah satu tumbal, Kirman, menjerit. Wajahnya tertarik ke langit, seperti ada sesuatu yang mencoba menyeretnya kembali. Cepat, Mbak Mila, teriak Arif. Kalau kamu tak kesana malam ini juga, kami akan benar-benar hilang, dijadikan budak Ki Maruta selama-lamanya. Mila menggenggam kendi yang masih utuh. Meski tenaganya tersisa sedikit, ia mengangguk. Kalau ini harus berakhir malam ini, aku akan pastikan kalian tidak sendirian. Aku akan bebaskan kalian. Arwah-arwah itu membentuk lingkaran, masing-masing menunduk, memberi Mila jalan. Langkah Mila mantap, meski tanah seolah mencoba menarik kakinya kembali ke bawah. Perjalanan menuju Sendang Lemah Peteng akan dimulai. Tapi Mila tidak hanya membawa mantra dan jimat. Ia kini membawa kesedihan 7 jiwa dan tekad seorang cucu dari pewaris ilmu tertua Wono Asri. Langit makin gelap, seolah malam ditumpuk oleh malam lain. Tak ada suara jangkrik, tak ada hembusan angin. Hanya langkah kaki Mila yang bergema pelan, menembus rimbun pohon-pohon tua, menuju tempat yang bahkan warga desa enggan sebut namanya, Sendang Lemah Peteng. Di tangannya, kendi berisi air doa dari Mbah Sabar bergetar pelan. Daun lontar berisi mantra pemutus perjanjian dibungkus kain putih, menempel di dadanya. Mila tahu, ini bukan sekadar perjalanan fisik. Ia sedang melangkah ke pusat segala kegelapan yang telah menjerat Wono Asri selama 2 dekade. Bismillah, desisnya ketika ia melihat celah sempit di antara 2 pohon beringin raksasa yang berpelukan seperti sepasang mayat tua. Di balik celah itu, tanah berubah. Sendang Lemah Peteng. Air sedang yang seharusnya jernih tampak hitam pekat, mengeluarkan bau logam dan tanah busuk. Kabut menggantung rendah, menyentuh permukaan air yang tak memantulkan apapun. Di tengah sendang, berdiri batu besar berlumut. Retak di sisi-sisinya, seakan menyimpan sesuatu yang hendak meledak dari dalam. Tapi, sebelum Mila bisa melangkah ke arah batu itu, suara bergema dari dalam sendang. Kamu bukan yang pertama datang ke sini, tapi bisa jadi yang terakhir. Dari balik air sendang, makhluk-makhluk itu muncul. Seorang perempuan muda tak punya wajah, hanya kulit datar, namun suaranya menangis, memohon agar tidak ditinggalkan. Lelaki buntung melayang tanpa kaki, sorot matanya membara, mulutnya terus menggumam. Aku menolak jadi tumbal, dan lihat apa jadinya aku. Anak-anak kecil, tubuhnya menyatu seperti daging cacat, menyeret rantai besi, wajah mereka hancur setengah.
Mereka adalah para tumbal gagal. Kami menolak, tapi tak kuat melawan. Kini kami dikurung di antara dua dunia. Dan kamu, Mila, jika gagal malam ini, akan menjadi bagian dari kami. Mila berdiri tegak. Aku tidak datang untuk menolak. Aku datang untuk menghentikan semuanya. Ia mengangkat kendi tinggi-tinggi. Mantra dari Mbah Sabar mulai ia ucapkan pelan, tapi lantang. Tangan kirinya membuka gulungan lontar. Kata-kata kuno terbakar dalam udara dingin malam itu. Tiba-tiba, makhluk-makhluk itu menjerit. Air sedang mendidih. Kabut berubah menjadi bayangan wajah-wajah yang menggeliat, mencoba menutupi Mila. Berhenti! Salah satu makhluk menjerit. Kalau aku bebaskan semuanya, kami tak punya tubuh lagi. Kami menghilang untuk selamanya. Mila gemetar, air matanya menetes. Lebih baik kalian bebas daripada hidup abadi dalam siksaan begini. Dan dengan satu hentakan, kendi dihantamkan ke tanah. Airnya mengucur ke akar pohon, masuk ke bumi. Gulungan lontar melayang ke udara, menyala. Suara petir menghantam batu besar di tengah sendang. Retakannya pecah. Dari dalam batu itu, asap tebal dan suara raungan makhluk tak dikenal terdengar. Bayangan Ki Maruta muncul sebentar, lalu menghilang dalam kobaran api gaib. Para tumbal gagal menjerit satu persatu. Namun, jeritan mereka perlahan berubah menjadi desahan lega, lalu hening. Air sedang berubah jernih. Langit yang gelap mulai terbuka. Dan di tepi sendang, Mila jatuh terduduk. Napasnya berat, tapi ia tersenyum. Fajar perlahan menyingsing. Cahaya pertama dari matahari seperti menembus kabut tebal yang selama ini menyelimuti Wono Asri. Burung-burung yang lama tak terdengar kini kembali bersuara. Angin berhembus pelan, mengibaskan dedaunan yang dulu seperti mati. Tapi Mila masih terbaring di tepi sedang lemah peteng. Tubuhnya lemas, matanya terpejam. Seseorang menepuk pipinya perlahan. Mila, bangun Le, bangun Le. Itu suara Mbah Sabar. Dengan pelan, Mila membuka matanya. Matanya sembab, wajahnya pucat. Tapi ada sinar yang tak pernah dimiliki sebelumnya. Ia memandang langit yang mulai cerah, lalu ke arah sendang yang kini tenang, seperti danau biasa. Aku berhasil, Mbah. Suaranya serak. Tumbal-tumbal itu sudah dibebaskan. Mbah Sabar mengangguk pelan. Kiai Rengga pasti bangga. Panjenengan telah menyelesaikan apa yang dulu tidak bisa kami selesaikan. Di desa, perubahan mulai terasa. Pagi itu, kain kafan berisi daftar tumbal yang biasa tergantung di tiang surau kini menghilang. Hanya tersisa sehelai benang merah kusut, terbakar di ujungnya. Warga keluar dari rumah, bingung dan lega. Tak ada lagi suara andong malam. Tak ada denting lonceng, tak ada kabut pekat menyelimuti. Bahkan tanah yang sebelumnya becek dan bau amis kini mengering. Pak Rohman, sopir truk yang dulu sempat mengantar Pak Bayan, kembali muncul. Ia ditemukan oleh warga desa tetangga. Tak ingat apapun kecuali satu hal. Suara perempuan membaca doa. Lalu cahaya terang sebelum semuanya gelap. Di tengah balai desa, Pak Lurah berdiri bersama beberapa warga. Kutukan Ki Maruta sudah selesai, katanya dengan suara berat. Tapi kita semua harus belajar dari sini. Jangan pernah lagi main-main dengan perjanjian gelap. Jangan pernah menyerahkan nyawa demi kemakmuran sesaat.
Malam harinya, Mila duduk di beranda rumah. Ia menatap langit yang kini penuh bintang. Di tangannya, gulungan lontar yang sudah terbakar sebagian. Satu halaman masih utuh, bertuliskan mantra perlindungan dan doa pengusir jin pesugihan. "Koe arep ngapain to karo kuile?" tanya Mbah Sabar sambil menyeruput wedang jahe. "Aku simpan, Mbah, untuk jaga-jaga. Mungkin suatu saat desa lain butuh bantuan, Mbah." Mbah Sabar tersenyum kecil. "Wes wayahe generasi anyar jogo tapal batas antara terang lan peteng." Dan di kejauhan, suara kodok mulai bersahutan di sawah. Tanda bahwa malam di Wonoastri akhirnya kembali menjadi malam yang biasa. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari kala bulan sedang menyinari, indah permai menawan nubari, berkilauan cahaya bulan menghiasi alam. Tiap insan merindukan rayuan sang bulan. Oh purnama raya, sampaikan salamku kepadanya dengan cahayamu. Wahai bulan, rayuanmu nan senantiasa membawa pikiran ke arah bahagia raya.